kesempatan pertama, marilah kita sebagai sentuhan kita mensyukuri kasih Tuhan pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat paripurna ke-40 KSP Komit Ormas dengan tema meningkatkan partisipasi anggota melalui pendidikan serta memberdayakan kelompok sahabat Ormas untuk mewujudkan koperasi kredit Ormas yang sehat, aman, unggul, dan berdaya saing tinggi. Setelah melewati pelaksanaan RAT MIDI pada 1.517 titik untuk kelompok sahabat Ormas dan RAT MIDI pada 32 kantor cabang dan kantor cabang PAN. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sejenak menoleh ke belakang. Kurang lebih 52 tahun yang lalu berdirilah sebuah operasi yang pada waktu itu diberi nama JU. Ormas lahir dari rasa keprihatinan nasib para guru sekolah dasar Kabupaten Sika di kala itu, dengan jumlah anggota perdana sebanyak 98 orang dan dana yang terkumpul pada waktu itu sebanyak Rp100.500. Anggota perdana yang masih hidup hingga saat ini ada 11 orang dan mereka masih tetap menjadi anggota KSP Komit Ormas. Salah satu di antaranya saya rasa pada waktu itu ada Bapak Denis Pinkoro. Beliau tidak datang. Beliau selalu hadir setiap tahun pada RAT paripurna. Selama kurang lebih 52 tahun dengan penuh tantangan dan perjuangan, izinkanlah saya menyampaikan perkembangan KSP Komit Ormas per 31 Desember 2023 sebagai berikut. Pertama, anggota mencapai 150.545 orang dengan pertumbuhan sebesar 10,1%. Aset mencapai 1.359.139.545 rupiah. Total simpanan saham dan non saham sebesar 946,4 miliar atau lebih 71% dari total aset. Hal ini menunjukkan bahwa KSP Komit Ormas mempunyai kekuatan yang besar dari anggotanya sendiri. Volume pinjaman selama tahun buku 2023 mencapai 548,3 miliar. Saldo pinjaman anggota beredar mencapai 1.167 miliar lebih. Kepercayaan pemerintah kepada KSP Komit Ormas saat ini sebagai penyalur kur dengan 3 jenis kur super mikro, kur mikro, dan kur kecil. Hasil audit dari kantor akuntan pabrik Budiana Fibriani dengan mencapai opini wajar tanpa pengecualian. Selain itu, terima kasih banyak sudah hadir. Selain itu, di tahun 2023 KSP Komit Ormas memperoleh beberapa penghargaan, di antaranya sebagai penggerak koperasi terbaik, sebagai koperasi penyalur kur terbesar, juga sebagai the best performing cooperative with service excellent of the year.
dari Indonesian Business. Keberhasilan yang dicapai KSP Tobito Ormas melalui kerja keras, disiplin, dan semangat perjuangan yang penuh. Namun kami juga menyadari adanya masalah-masalah yang kami hadapi, antara lain pertemuan kelompok sahabat Ormas banyak yang belum aktif, partisipasi anggota kami dalam menyetor simpanan wajib, santunan solidaritas duka, dan santunan rawat inap masih rendah. Tingkat pengembalian angsuran pinjaman pun masih banyak yang bermasalah. Kesan anggota bahwa KSP Ormas menyalurkan pinjamannya bertele-tele dan lama. Ternyata tidak. Ormas memberikan pinjaman kepada anggotanya pastinya melalui prinsip kehati-hatian dan melakukan analisa dalam hal memberikan pinjaman kepada siapa yang layak dan siapa yang belum layak. Pasti seperti yang disampaikan oleh Romo dalam kitab Sirah, tertulis dulu seperti itu. Datang meminjam, bicaranya manis, mengembalikan kasar. Peminjam itu yang disalahkan. Terima kasih Romo sudah membawa kami dalam suasana seperti ini. Tadi saya misi ke Pak Pejabat, Bapak ternyata pinjam meminjam di kitab suci juga ada. Saya sampaikan syarat untuk pinjaman usaha. Mohon maaf, tidak sosialisasi, tetapi saya sekedar mengingatkan kembali. Yang pertama, Ormas memberi pinjaman kepada pasti dia harus anggota. Kalau dia tidak anggota pasti tidak. Yang kedua, dia harus mempunyai usaha, sehingga PNS, TNI Polri pasti tidak. Ketiga, riwayat peminjam harus lancar, tidak terkait dengan pinjaman sebelumnya. Keempat, hanya butuh KTP dan KK, tidak begitu, hanya KTP dan KK. Potongannya juga hanya satu, tidak ada potongan banyak-banyak, hanya administrasi pinjaman. Tidak dipegang. Saya perlu sampaikan juga pada kesempatan ini bagaimana keikutsertaan anggota mulai dari Ratmini sampai Ratmini. Ratmini dengan jumlah 1.517 titik tersebar di 32 kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Jumlah anggota yang harus ikut 118.274 jumlah anggota yang harus ikut. Namun anggota yang hadir pada saat Ratmini 51.766 atau 44%. Ada kenaikan dari tahun yang lalu. Ratmini tahun lalu 32%. Kali ini anggota kami semakin sadar bahwa punya kewajiban untuk ikut kegiatan RAT. RAT ini terjadi di setiap kantor cabang. Jumlah peserta 89%. Namun ada 4 kelompok RAT ini yang tidak melaksanakan RAT. Hanya ada 4 kelompok yang tidak melaksanakan RAT ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan saya ini, sambutan pengantar saya ini, izinkan saya
mengutip kata-kata bijak sebagai berikut. Dalam hidup ini kita seringkali dihadapkan pada banyak tantangan. Yang penting bagi kita tetap optimis dan memiliki semangat yang tinggi untuk menghadapinya. Jadikanlah setiap masalah sebagai suatu pijakan tumbuh dan berkembang, dan hidup yang bermakna adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan. Teruslah berjalan meski langkahmu terasa berat, tapi di ujung sana, di ujung jalan ada kebahagiaan yang menanti. Akhirnya melalui forum resmi ini mengucapkan terima kasih, hormat dan terima kasih kembali lagi kepada pejabat Bupati Sika yang telah memberikan perhatian dan dukungan pemerintah daerah kepada KSP Informasi. Bapak pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dari Komisi Negara Timur pada kesempatan hari bersama Bapak Kabit Perbadan, Pak Ibe, yang telah memperjuangkan izin usaha bagi KSP Informasi sesuai persyaratan dari Kemenko nomor 8 tahun 2023. Terima kasih kepada kita semua yang secara khusus Saudara CM Informasi bersama jajarannya yang telah bekerja, berjuang tanpa pamrih sehingga Informasi tetap eksis, kuat, kokoh dan terpercaya. Terakhir, terima kasih kepada kita semua. Saya ucapkan bahwa terima kasih sekali lagi karena sudah menyetujui pembangunan Geraha Ormas. Sekian dan terima kasih.